Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novtia Wastika dari kelas 6P2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh dalam mata kuliah Ekonomi Lembaga Keuangan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Adapun kriteria sesuatu yang dapat dianggap sebagai uang, yang pertama accessibility, yaitu suatu barang yang dapat menjadi uang adalah yang dapat diterima secara umum dan diketahui secara umum. Yang kedua, stability of value, yaitu mempunyai nilai yang stabil. Yang ketiga, elasticity of supply, mempunyai kecukupan dan elastisitas probability, yaitu mudah untuk dibawa. Yang keempat, durability, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. Kelima, divisibility, mudah dibagi dan mempunyai pecahan dan tidak mudah ditiru. Adapun fungsi uang yaitu yang pertama fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Yang kedua, fungsi turunan uang, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah aset, dan sebagai alat pendorong perekonomian. Jenis-jenis uang ada 3. Yang pertama, menurut jenisnya, yaitu ada uang kartal untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Kedua, uang giral, contohnya yaitu cek. Selanjutnya dilihat dari bahan pembuatannya. Ada uang logam, yaitu nilai tambah uang logam tidaklah besar. Yang kedua, uang kertas, terbuat dari kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Selanjutnya menurut nilainya, yaitu ada uang penuh, jumlah uang yang tertera sama dengan nilai tukar. Kedua, uang tanda, yaitu nominal uang yang tercantum lebih tinggi daripada bahan pembuatannya. Adapun kendala jika suatu negara tidak memiliki uang, yaitu tidak akan terjadinya proses jual beli, negara tersebut akan miskin, negara akan tidak makmur, dan menimbulkan banyak permasalahan ekonomi. Adapun fungsi Bank Indonesia atau BI dalam bidang percetakan uang, yaitu fungsi BI atau Bank Indonesia adalah sebagai otoritas moneter bersama Departemen Keuangan, yang termasuk dalam sistem moneter adalah lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Langkah-langkah untuk memperkuat nilai mata uang di suatu negara, khususnya Indonesia, yaitu pertama, membeli produk dalam negeri serta menahan diri dari produk impor, tidak menimbun dolar dan menukarnya dengan rupiah. Selanjutnya, berwirausaha dengan orientasi ekspor, berwisata dan menikmati wisata dalam negeri, dan berpergian dan transportasi publik. Selanjutnya, berinvestasi dalam negeri dan juga tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah. Selanjutnya, materi mengenai sistem moneter. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter Indonesia adalah lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Kemudian, sistem moneter Indonesia terdiri dari otoritas dan bank pencipta uang giral yang terdiri dari bank-bank umum. Bank umum dapat dan memiliki izin untuk menerima simpanan dalam bentuk giro. Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap waktu oleh nasabah pemilik dengan menggunakan cek atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Adapun fungsi-fungsi sistem moneter Indonesia yaitu pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas, pembayaran yang efektif dan efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemilik dana dengan menanam modal sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga,
menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank. Yang pertama itu yaitu pengertian bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Jenis-jenis bank. Pertama, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kenyataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Spread based dan fee based dalam bank. Spread based merupakan cara bank dalam mendapatkan keuntungan melalui kegiatan pokoknya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dan fee based merupakan cara bank dalam mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sampingan, yakni transaksi yang dari jasa-jasa lainnya di luar kegiatan pokok. Perbedaan spread based dengan profit sharing dan apa landasan penggunaan sistem profit sharing. Spread based merupakan bank berbasis bunga atau merupakan keuntungan dari bank konvensional. Sedangkan profit sharing atau yang disebut dengan bagi hasil adalah keuntungan untuk bank syariah, yaitu keuntungan menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya mengenai tentang masalah kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Adapun ciri-ciri bank yang tidak sehat, pertama, memiliki banyak kredit macet, di mana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat waktu. Kedua, adanya kesulitan nasabah dalam melakukan penarikan dana. Selanjutnya, suku bunga deposito yang terlalu tinggi dan mengalami kerugian terus-menerus. Adapun syarat pemerintah dalam pendirian bank, dalam pasal 3 disebutkan, bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Sumber-sumber dana bank, yang pertama yaitu dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portable belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembagaan lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah. Yang kedua,
Dana yang berasal dari masyarakat, product funding. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencairan dana dari dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, akan tetapi pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini, di samping mudah mencairkan juga tersedia banyak di masyarakat. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis. Pertama, simpanan giro demand deposito, kedua, simpanan tabungan saving deposito, dan ketiga, simpanan deposito time deposito. Selanjutnya, dana yang berasal dari lembaga lain. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain: pertama, setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Kedua, dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sumber dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank. Dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya. Ketiga, surat berharga pasar uang. Sebagai salah satu instrumen yang diperlukan pihak bank untuk menghimpun dana, SPBU merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Keempat, diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of last resort. Kelima, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Keenam, pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keliling di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama call money. Dan yang terakhir, pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Misalnya, pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau negara-negara Eropa. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai kegiatan mengalokasikan dana. Pengalokasian dana bank atau kredit dan pembiayaan. Pengertian dari kredit dan pembiayaan atau product lending. Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat juga dilakukan dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Dan selanjutnya, pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya, bank membiayai kredit atau pembelian rumah atau mobil. Kedua, adanya kesepakatan antar bank atau kreditor dengan nasabah penerima kredit debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Adapun macam-macam kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan. Macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau kegunaannya. Pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama dengan keluarganya, seperti kredit mobil dan rumah yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif. Kedua, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini sangat produktif. Ketiga, kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif. Akan tetapi, baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit ini biasanya diberikan grace period, misalnya kredit bagi perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu satu, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun saja. Kedua, kredit jangka menengah, ialah kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Ketiga, kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, macam-macam kredit berdasarkan jenisnya, yaitu kredit accept, merupakan kredit yang diberikan oleh bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang, biasanya sebanyak plafon kredit. Kedua, kredit penjual adalah kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Ketiga, kredit pembeli, ialah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Macam-macam kredit berdasarkan jaminan, yaitu pertama, kredit jaminan orang merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan. Kedua, kredit jaminan efek adalah kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga. Ketiga, kredit jaminan barang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan barang bergerak, barang tetap, dan logam mulia. 4. Kredit jaminan dokumen, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali atau terlunasi. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit. Dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan sudah menjadi standar setiap bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan prinsip 5C dan 7P serta asas 3R. Di samping penilaian 5C dan 7P serta asas 3R, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah besar. Penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi aspek hukum, pasar atau pemasaran, keuangan, operasi atau teknis, manajemen, ekonomi, sosial, dan AMDAL. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Adapun metode pembebanan suku bunga, yang pertama yaitu flat rate. Diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, atau konsumtif lainnya. Yang kedua, sliding rate. Diberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu floating rate, yaitu menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang. Sehingga
Bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik, atau turun. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu peranan Bank Sentral dan OJK. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang dialami hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Sedangkan perbedaan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu OJK mengawasi seluruh penyelenggaraan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sedangkan Bank Sentral menjalankan fungsi menjaga kestabilan ekonomi melalui instrumen moneternya. Baiklah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai materi-materi dalam mata kuliah ekonomi lembaga keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.